Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan berita bola terbaru. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Kiper Manchester United David De Gea tidak lagi terpakai di tim nasional Spanyol. Luis Enrique lebih suka menggunakan penjaga gawang Athletic Bilbao Unai Simon untuk dua laga melawan Belanda dan Swiss. Demikian juga kiper Chelsea yang juga tersisihkan di Stamford Bridge, Kepa Arrizabalaga, kalah dalam urutan prioritas. Sekedar Anda tahu saja, David De Gea adalah pemain dengan gaji terbesar di Manchester United. Hampir 7 miliar rupiah gajinya per minggu. Salah satu rekrutan terbaru Manchester United, Amad Diallo Traore, akan bergabung dari Atlanta pada Januari 2021. Sang pemain Pantai Gading berusia 18 tahun itu sudah mengikat kontrak dengan Setan Merah dan akan bergabung pada Januari 2021. Manchester United merasa senang dengan laporan terkini bahwa Alex Telles sudah negatif dalam tes COVID-19 terakhirnya. Bek kiri anyar itu telah melewatkan 5 pertandingan terakhirnya setelah tertular coronavirus pada Oktober 2020. Dia dinyatakan positif lagi selama laga akhir pekan setelah turun dari bangku cadangan pada pertandingan Brasil melawan Venezuela. Namun tidak jelas apakah hasilnya ini berarti bahwa dia terjangkit virus corona untuk kedua kalinya. Jurnalis Jonathan Schrager melaporkan hasil tes terbarunya negatif dan dia akan melakukan perjalanan ke Uruguay bersama Brasil untuk pertandingan pada Selasa malam. Manajer timnas Prancis Didier Deschamps mengatakan dia terkesan dengan penyerang Manchester United, Anthony Martial, selama 18 bulan terakhir, meskipun sang pemain baru saja membuang 3 peluang ceroboh saat melawan Portugal. Anthony Martial seharusnya bisa mencetak gol pada 3 kesempatan dalam kemenangan 0-1 di kandang Portugal pada ajang UEFA Nations League. Deschamps mengatakan dia hanya kurang dalam penyelesaian akhir. Sepertinya agak kaku di depan gawang lawan. Mantan pemain Manchester United Carlos Tevez hampir saja diusir keluar lapangan hanya dalam waktu 3 detik sejak kick-off pertandingan dimulai. Hal ini terjadi dalam laga Boca Juniors melawan Talleres Cordoba. Sang penyerang mengejar Thomas Pochettino langsung sejak kick-off, dan Tevez yang kini sudah berusia 36 tahun dengan sembrono menerjang ke belakang kaki pemain berusia 24 tahun itu dengan paku-paku di sepatunya. Pochettino langsung jatuh ke tanah saat wasit meraih sakunya. Tetapi penyerang Boca Juniors, Carlos Tevez, hanya menerima peringatan untuk insiden tersebut. Wasit menahan diri mengeluarkan kartu merah hanya dalam waktu 3 detik saja sejak kick-off. Thomas Partey dinasihati oleh Emmanuel Adebayor untuk menolak Manchester United dan Chelsea, serta memilih bergabung ke Arsenal. Demikian klaim mantan striker The Gunners tersebut. Arsenal membayar 846 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain internasional Ghana itu pada hari terakhir transfer dari Atletico Madrid. Pemain 36 tahun itu mengatakan kepada wartawan, sekitar 6 bulan hingga 1 tahun yang lalu dia memberitahu saya tentang kontak yang dia miliki dari Inggris. Dia menyebut Manchester United, Arsenal, dan Chelsea, dan saya mengatakan kepadanya, dengar, jika saya memiliki kesempatan bermain di Inggris dan ada kesempatan untuk bermain bagi Arsenal, tempat yang Anda tuju haruslah Arsenal, tegas Emmanuel Adebayor. Luis Suarez dinyatakan positif mengidap coronavirus saat menjalankan tugas internasional. Pemain Uruguay itu terbukti positif terpapar pada hari Senin, yang berarti bahwa ia akan melewatkan pertemuan negaranya dengan Brasil pada pertengahan pekan dan pertandingan La Liga yang akan datang antara Atletico Madrid melawan Barcelona. Itu berarti bahwa Luis Suarez tidak bisa membalaskan dendamnya terhadap Barcelona. Uruguay telah memberitahu Atletico Madrid bahwa semua pemain mereka bebas COVID-19 setelah Matias Vina positif minggu lalu. Tetapi pada hari Senin sore mereka mengkonfirmasi bahwa pemain nomor 9 itu dinyatakan positif. Lucas Torreira kembali dengan hasil negatif. Suarez sekarang harus menjalani karantina dan sebagai akibatnya akan absen melawan Barcelona pada hari Sabtu dan juga absen melawan Lokomotiv Moskow di Liga Champions minggu depan.
Laga berikutnya melawan Valencia juga diragukan. 3 pemain yang pernah bersama-sama di Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Mateo Kovacic, dan Luka Modric mengambil jeda dari persiapan laga Kroasia versus Portugal untuk berfoto bersama. 3 pemain tersebut merupakan bagian dari ruang ganti Estadio Santiago Bernabeu selama 3 musim dari 2015 sampai 2018, ketika Cristiano akhirnya pindah ke Juventus dan Kovacic pindah ke Chelsea. Modric adalah satu-satunya pemain yang tersisa di Real Madrid. UEFA Nations League akan mempertemukan Kroasia versus Portugal meskipun tidak ada negara yang dapat menyalip Prancis yang akan finish pada puncak grup A3 dan dengan demikian lolos ke putaran final pada bulan Oktober 2021. Jordan Henderson dan Raheem Sterling akan absen dalam pertandingan Inggris melawan Islandia di Stadion Wembley pada hari Rabu akibat cedera. Kapten Liverpool Henderson diganti pada babak pertama dalam kekalahan Inggris 2-0 di Belgia pada hari Minggu setelah merasa otot-ototnya tertarik di kakinya. Pemain depan Manchester City Raheem Sterling melewatkan pertandingan karena masalah betis. Kedua pemain akan kembali ke klub mereka masing-masing untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum Premier League berlanjut pada akhir pekan ini. The Three Lions tidak mungkin lolos ke putaran final UEFA Nations League pada Oktober mendatang, menyusul kekalahan mereka dari Belgia. Mantan gelandang Barcelona dan Liverpool Javier Mascherano telah pensiun dari sepak bola. Pemain 36 tahun itu selama beberapa tahun terakhir bermain bagi Estudiantes di negara asalnya Argentina. Dia memenangkan Liga Champions 2 kali dan trofi La Liga 5 kali selama periode 8 tahun yang sukses di Barcelona. Mascherano membuat 147 penampilan untuk Argentina dan memulai karirnya di klub Argentina River Plate. Dia bermain untuk West Ham dari 2006 sampai 2007, kemudian bergabung dengan Liverpool di mana dia tampil dalam kekalahan final Liga Champions 2007 di tangan AC Milan. Mascherano bermain untuk Barcelona dari 2010 sampai 2018 sebelum bergabung dengan klub China Hebei China Fortune. Sergio Busquets tidak akan ikut serta dalam laga penting melawan Jerman setelah tes medis memastikan bahwa gelandang tersebut mengalami keseleo ligamen di balik lutut kirinya. Satu-satunya kesempatan Spanyol lolos ke putaran final UEFA Nations League bulan Oktober 2021 adalah dengan cara menang melawan Jerman pada hari Rabu. Sergio Busquets juga akan melewatkan tandang Barcelona ke Atletico Madrid di Estadio Wanda Metropolitano pada hari Sabtu. Ini berarti bahwa Ronald Koeman sekarang tanpa salah satu gelandang terpentingnya, dengan Busquets menjadi starter dalam setiap pertandingan Liga Spanyol sejauh musim ini. Miralem Pjanic yang bersama tim Bosnia sampai dengan hari Rabu adalah pengganti yang paling mungkin. Sudah dipastikan bahwa pemilu presiden baru Barcelona akan berlangsung pada 24 Januari 2021. Siapa yang terpilih sebagai presiden baru dan siapa saja direktur baru, terutama direktur sport, akan sangat menentukan nasib Lionel Messi. Apakah dia akan pergi atau memilih bertahan di Camp Nou? Spanyol memperlakukan pertandingan pada hari Rabu dini hari melawan Jerman sebagai persiapan sempurna untuk pertemuan kedua tim di Euro 2020 pada musim panas 2021. Pemain Manchester City, Rodri, menyebut pertemuan itu sebagai pertandingan hidup atau mati. Spanyol harus menang untuk bisa lolos ke putaran final UEFA Nations League pada bulan Oktober 2021. Luis Enrique sudah berbicara tentang gaya bermain di Mannschaft yang sangat khas menjelang pertemuan kedua tim. Sementara gelandang Manchester City, Rodri, menjelaskan bagaimana tim Jerman akan memaksa La Roja mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka. Arsenal bisa mengontrak pemain sayap Barcelona Ousmane Dembele setelah muncul rumor bahwa dia menginginkan bisa bermain dengan mantan rekan satu timnya di Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. Bintang Prancis berusia 23 tahun itu akan habis kontraknya pada 2022, tetapi Barcelona yang tengah kekurangan uang diyakini ingin menjualnya pada jendela transfer Januari 2021. Manchester United telah dikaitkan dengan Dembele sebagai alternatif dari Jadon Sancho yang gagal didatangkan dari Borussia Dortmund.
Mikel Arteta telah mengakui bahwa Arsenal masih butuh waktu lebih lama untuk mencapai tempat di klasemen Liga Inggris yang mereka inginkan dan bahwa bulan-bulan ini adalah waktu yang sulit. The Gunners telah kalah 4 kali dari 8 pertandingan pertama Premier League mereka dan para penggemar khawatir setelah penampilan yang sangat buruk melawan Aston Villa terakhir kali. Arteta mengatakan kepada situs klub hasil buruk Arsenal masih akan terjadi dan itu merupakan bagian dari proses pembangunan kembali tim. Dari 14 pertandingan di semua kompetisi pada musim baru 2020-21, Arsenal menang 10 kali, kalah 4 kali, dan 4 diantaranya terjadi di Liga Inggris. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Kasus positif COVID-19 di timnas Mesir belum berakhir. Kali ini, gelandang Arsenal Mohamed Elneny dinyatakan positif mengidap coronavirus seperti yang diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Mesir. Berita tes positif Mohamed Elneny datang hanya beberapa hari setelah Mohamed Salah sebelumnya juga telah dinyatakan positif, membuat bintang Liverpool berusia 28 tahun itu absen dalam kemenangan Mesir 1-0 atas Togo di kualifikasi Piala Afrika Minggu 15 November 2020. Juventus kembali dikaitkan dengan minat pada salah satu bintang klub Premier League, Wolves, usai sebelumnya mereka telah dikaitkan dengan ketertarikan pada Raul Jimenez dan Adama Traore. Kali ini, juara Italia, Juventus dilaporkan sedang mempertimbangkan transfer pemain sayap Wolves, Pedro Neto, pada Januari 2021 saat manajer Andrea Pirlo membutuhkan seorang penyerang tambahan yang dominan kaki kiri. Pemain internasional Portugal itu sebelumnya pernah mencicipi pengalaman bermain di Liga Italia, membela Lazio selama musim 2017-2019, sebelum ia dijual ke Wolves pada Agustus 2019 dengan harga 300 miliar rupiah. Walaupun ada kemungkinan Barcelona kehilangan Busquets selama 3 pekan ke depan, namun itu tetap merupakan kabar baik bagi tim raksasa Catalonia tersebut karena ia hanya mengalami terkilir ringan saat bertugas di tim nasional Spanyol. Masalahnya, apakah Sergio Busquets bisa bermain kembali pada pekan depan saat skuad Ronald Koeman tandang ke Dinamo Kiev pada ajang Liga Champions? Dengan Barcelona kemungkinan besar bisa melaju ke fase berikutnya, tampaknya wajar jika Ronald Koeman akan mengistirahatkan Busquets atau hanya memainkannya selama beberapa menit saja. Namun peluang Busquets untuk turun di Kiev tetap terbuka. Mohamed Salah bisa saja kembali ke Liverpool pada hari Kamis 19 November jika dia dinyatakan negatif dalam tes COVID-19 yang akan kembali dilakukan pada pekan ini. Optimisme itu muncul karena sang striker Liverpool itu tidak menampakkan gejala parah usai melakukan karantina mandiri sejak Jumat pekan lalu, sesaat setelah dia memperoleh hasil positif menyusul 2 tes COVID-19 yang dilakukannya di timnas Mesir. Mo Salah dikabarkan hanya mengalami gejala ringan. Meskipun baru saja gagal 2 penalti berturut-turut saat membela La Roja, Kapten Real Madrid Sergio Ramos tetap diminati oleh PSG yang menggodanya dengan gaji 334 miliar per tahun dan kontrak 3 tahun. Kontrak Sergio Ramos di Bernabeu akan usai pada pertengahan 2021, namun belum ada kesepakatan dengan pihak klub soal durasi kontrak barunya. Ada aturan tidak tertulis di Real Madrid bahwa pemain di atas 30 tahun hanya akan mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak 1 tahun saja, namun Ramos menginginkan kontrak yang lebih panjang. Kini PSG coba mencuri bek tengah itu dengan menawarkan gaji besar plus kontrak 3 tahun seperti yang diinginkan oleh Sergio Ramos. Chelsea terancam tampil tanpa bek anyar 933 miliar setelah Ben Chilwell terlihat tertatih-tatih keluar lapangan dalam kekalahan Inggris 2-0 di Belgia selama laga grup A2 UEFA Nations League Senin. Ben Chilwell digantikan oleh Bukayo Saka setelah bermain selama 38 menit saja dari pertandingan grup A2 UEFA Nations League dengan dugaan cedera punggung. Sebelum akhirnya The Three Lions kalah oleh gol-gol dari Yuri Tielemans dan Dries Mertens.
Dalam 5 penampilannya di Premier League sejauh ini, bek 23 tahun itu telah mencetak 2 gol dan mengemas 2 assist, serta selalu tampil sebagai starter dalam 3 laga fase grup Chelsea di Liga Champions, mencatatkan clean sheets pada 3 pertandingan tersebut. Setelah kegagalan mendatangkan Eric Garcia, Barcelona mencoba mendatangkan sejumlah bek murah. Salah satu calonnya adalah Antonio Rudiger asal Chelsea yang semakin tersingkir dari skuad utama The Blues. Kemudian juga ada Joel Matip, tetapi dengan situasi krisis lini belakang Liverpool saat ini sepertinya tidak mungkin. Ada pula bek Arsenal asal Jerman, Shkodran Mustafi, yang akan dilepas pada musim panas 2021. Ada juga sejumlah nama lain seperti pemain AS Roma, Federico Pazzo, yang sudah berusia 33 tahun, dan Jerman Pasela asal klub Fiorentina. Leicester City kemungkinan besar akan tampil pada laga akhir pekan Liga Inggris di kandang Liverpool tanpa kiper andalan mereka, Kasper Schmeichel. Sang penjaga gawang membutuhkan perawatan medis setelah bertabrakan dan pingsan saat membela tim nasional Denmark menghadapi Islandia di ajang UEFA Nations League. Kasper Schmeichel langsung terkapar di depan gawangnya sendiri setelah kepalanya ditendang oleh lutut Albert Gudmundsson. Setelah berhasil siuman, Schmeichel langsung dipapa ke pinggir lapangan dan mendapatkan perawatan lanjutan. Schmeichel kemudian digantikan oleh Frederik Rono. Kurt Zouma memiliki prestasi luar biasa dalam perebutan bola-bola udara menurut statistik. Bek tengah Chelsea ini memiliki tingkat keberhasilan 96,3% dalam duel-duel udara sejak awal musim 2020-21. Data dari CIES Football Observatory menunjukkan Kurt Zouma telah memenangkan 26 dari 27 pertarungan bola-bola udara. Chelsea dan Napoli dikabarkan sedang membicarakan sebuah kesepakatan pinjaman untuk Emerson Palmieri. Sebuah kabar di Italia mengklaim bek kiri 26 tahun itu kemungkinan akan bergabung dengan Timue Bakayoko di San Paulo pada Januari 2021. Emerson belum tampil sama sekali di Premier League musim ini setelah Ben Chilwell datang dari Leicester City. Chelsea sekarang bisa mengirimnya ke Napoli dengan status pinjaman sebelum membiarkan tim Serie A tersebut membuat kesepakatan permanen pada musim panas 2021. Emerson bergabung dengan Chelsea dari Roma pada Januari 2018. Pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps memberi peringatan kepada Olivier Giroud bahwa dia butuh transfer ke tim lain untuk mempertahankan tempatnya di Le Bleu. Striker Chelsea berusia 34 tahun itu baru tampil selama 33 menit di Premier League musim ini. Sang manajer Le Bleu mengatakan bahwa ia membuat pilihan yang tampaknya terbaik bagi tim Prancis, dengan Anthony Martial merupakan pemain bagus yang memungkinkan Prancis untuk memiliki lebih banyak kedalaman squad. Pemain Jerman Antonio Rudiger muncul sebagai target transfer kejutan untuk Barcelona menurut sebuah laporan. Bek Chelsea itu gagal masuk skuad utama di Stamford Bridge dengan Kurt Zouma dan Thiago Silva sekarang menjadi pasangan pilihan pertama Frank Lampard di posisi bek tengah. Dan menurut laporan dari Sport, Ronald Koeman bisa membawa sang pemain Jerman itu ke Spanyol karena tim La Liga itu tengah memburu seorang bek tengah baru. Claudio Marchisio mengatakan kepada mantan rekan satu timnya, Paul Pogba, "Kembalilah ke Juventus, Anda akan bahagia kembali." Mantan pemain internasional Italia itu mengomentari postingan Twitter terbaru dari sang gelandang Manchester United yang saat ini tengah menjalani tugas internasional bersama Prancis. Dua pemain ini menghabiskan 4 musim di Turin sebelum Pogba meninggalkan si nyonya tua untuk kembali ke Manchester United pada tahun 2016. Inter dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Georginio Wijnaldum dari Liverpool sebagai pemain gratis pada akhir musim 2020-21. Pemain dengan usia 30 tahun itu akan melihat kontraknya di Liverpool berakhir pada Juni 2021. Menurut sebuah laporan di Inggris, Liverpool telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada mantan pemain Newcastle itu dan Jurgen Klopp ingin dia tetap bertahan di Anfield Road. Namun menurut laporan dari calciomercato.com, pemain Belanda itu ingin memulai babak baru dalam karirnya di luar negeri.
Seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport, gol penalti Jorginho pada laga melawan Polandia membuatnya menjadi pencetak gol terbaik Italia pada era Roberto Mancini dengan 5 gol. Bersama pemain Torino, Andrea Belotti yang juga telah mencetak 5 gol. Roberto Mancini ditunjuk menjadi pelatih tim nasional Italia pada tahun 2018 dan memenangkan 15 dari 24 pertandingannya bersama Gli Azzurri, mencetak 54 gol dan kebobolan 14. Jorginho yang berusia 28 tahun telah mencetak semua golnya di timnas Italia dari titik penalti. Sementara itu, pemenang sepatu emas Eropa 2020 Ciro Immobile hanya mencetak 3 gol saja selama masa pemerintahan Mancini. Itulah semua dari gilabola.com. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.